Jadi mohon Bapak Ibu untuk antisipasi pindahan dari PTT ke DTT. Teman saya tahu di sini karena ada bahasa seluruh ASN berarti PNS dan P3K. Jadi yang menjadi wajib lapor itu adalah PNS dan P3K, karena siapa tahu di sekolah Bapak Ibu ada P3K-nya juga. Nah, jadi LHKSN itu sendiri adalah laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. Sesuai dengan Surat Edaran Menpan nomor 1 2015 dan Surat Edaran Menpan nomor 54 tahun 2019 serta Peraturan Wali Kota nomor 17 tahun 2021 yang telah diundangkan tanggal 14 Juni tahun 2021. Berarti di dalam perwal itu sudah diatur 3 bulan setelah perwal itu diundangkan, itu batas pengisian. Berarti batas pengisiannya adalah 15 September 2021. Jadi Bapak Ibu gurunya nanti yang ada di sekolah itu memiliki waktu kurang lebih sekitar 1 mingguan. Ya kurang lebih 1 mingguan lah sebelum batas akhir pengisian. Jadi kalau sanksi-sanksinya itu ada beberapa perbedaan. Perbedaannya kalau di LHKPN itu sanksi terberat adalah pelepasan dari jabatan. Tetapi kalau di LHKSN sanksi terberatnya adalah pelepasan dari status ASN-nya. Yang artinya apa? Bapak Ibu gurunya yang menjadi wajib lapor LHKSN akan diberhentikan sebagai PNS atau P3K. Karena kenapa? Karena leading sektornya adalah Kemenpan RB, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi itu sesuai Surat Edaran Menpan. Sedangkan sanksi di Perwal nomor 1 tahun 2021 tentang tambahan penghasilan itu ada di pasal 8 ayat 6. Itu sanksinya adalah bagi guru non sertifikasi yang mendapatkan TPP tambahan penghasilan akan dipotong 50%. Jadi ketika Bapak Ibu gurunya nanti tidak mengisi LHKSN itu akan dipotong 50% TPP-nya. Jadi misalkan TPP dia mendapatkan 2 juta, berarti hanya akan diberikan 1 juta. Dan di sini jangan salah asumsi Bapak Ibu kepala sekolah, nanti bisa memberitahukan kepada gurunya. Yang 1 juta itu tidak akan dikembalikan, itu akan kembali ke kas daerah. Jadi itu tidak akan dikembalikan. Karena kenapa? Itu dia kena sanksi sampai kapan yang bersangkutan akan mengisi. Kita berbicara periodiknya aja dulu Bapak Ibu ya. Periodik itu sama seperti LHKPN, itu Januari sampai 31 Maret batas pengisian. Ketika per 31 Maret 1 April dia dinyatakan tidak diisi, maka di bulan April tersebut dia sudah kena potong TPP-nya. Maka TPP untuk bulan April dia tidak akan menerima 100%, melainkan 50%. Nah, itu sanksi di luar nanti surat peringatan. Bagaimana ketika misalkan Pak dia mengisi di 1 April atau 2 April tetap sudah kena potong 50%. Cuman dia tidak akan kena sanksi yang sesuai dengan Perwal nomor 17 tahun 2021 tentang LHKSN, yaitu sanksinya yang sanksi sedang itu yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sanksi terberatnya adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun serta pembebasan dari status PNS atau ASN-nya. Kapan seorang PNS tersebut bisa dikenakan sanksi berat tersebut? Apabila PNS tersebut mendapatkan SP3, surat peringatan ketiga. Itu tata caranya adalah ketika 1 bulan pertama dia keterlambatan tidak mengisi, itu akan diberikan surat peringatan pertama. Itu akan ditunggu 1 bulan berikutnya mengisi apa tidak. Kalau masih tidak mengisi, itu akan muncul surat peringatan kedua. Nah begitu juga di surat peringatan kedua itu ada waktu tenggat 1 bulan juga. Ketika waktu tenggat 1 bulan masih juga tidak mengisi, maka akan diberikan surat peringatan ketiga. Nah disinilah surat peringatan ketiga ini, ketika masih tidak mengisi, maka yang bersangkutan akan dipanggil oleh tim indisipliner pemerintah Kota Mataram yang terdiri dari Inspektorat, Bagian Hukum, BKPSDM, Pak Sekda, serta asisten.
maka di sanalah akan diputuskan apakah kena sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun atau pembebasan dari status ASN-nya berdasarkan rekomendasi dari Kemenpan RB. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, kita sharing saja, di daerah Sulawesi Bapak Ibu itu ada seorang ASN yang mungkin kalau saya lihat sih sengaja tidak mengisi. Karena kenapa? Karena dia sudah berapa kali mengajukan pengunduran diri sebagai ASN, tetapi prosesnya terlalu lama, akhirnya dia tidak mengisi, sehingga dia diberhentikan sebagai status ASN-nya. Itu sudah ada. Nah, karena memang dia berharap saya tidak masalah karena dia seorang pengusaha. Dia boleh saja kalau dia seorang pengusaha, tapi kalau kita bukan seorang pengusaha, maka kita akan jadi pengangguran, bukan pengusaha. Nah, jadi ini perlu Bapak Ibu perhatikan. Sedangkan di LHKPN sendiri, Bapak Ibu kepala sekolah tahu, karena kami sudah sosialisasikan, itu ada pejabat yang kena sanksi LHKPN, yaitu pelepasan dari jabatannya, itu struktural eselon 4 dan eselon 3, setara kabid dan setara kasubid. Jadi itu ada. Jadi Kota Mataram itu sudah menerapkan 2 sanksi, tetapi itu baru yang kena di LHKPN. Kalau di LHKSN karena tahun ini kita baru mulai. Jadi untuk Provinsi NTB, untuk pelaporan terbaik LHKSN itu jatuh di Kabupaten Lombok Barat. Kota Mataram penilaian RB-nya masih kosong. Karena kenapa? Karena belum mulai. Kalau Lombok Barat sudah lama sudah mulai. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, tahun ini kita tidak akan lepas dari yang namanya kewajiban pengisian LHKSN. Jadi nanti Bapak Ibu kepala sekolah, saya tekankan beserta operator memberitahukan kepada Bapak Ibu gurunya di sekolah bahwa ini merupakan kewajiban individunya yang akan ditanggung oleh yang bersangkutan apabila tidak mengisi. Nah, kewajiban Bapak Ibu kepala sekolah mengingatkan, ya sedikit tidak mungkin ada efek domino ke Bapak Ibu kepala sekolah. Efek domino apa? Yaitu kinerjanya Bapak Ibu kepala sekolah. Berarti itu menjadikan suatu penilaian bagi tim Bapedakak, berarti ini leadernya kurang gitu. Jadi ketika Bapak Ibu kepala sekolah itu berhasil atau mampu membuat Bapak Ibu gurunya di sekolah mengisi, berarti Bapak Ibu kepala sekolah menjadi leader yang bagus. Karena kenapa? Karena keberhasilan itu ada di tangan Bapak Ibu kepala sekolah yang menjadi leader atau pemimpin di sekolah tersebut. Jadi kita sudah tahu seperti yang saya katakan, yang melatar belakangi munculnya LHKSN ini sebenarnya sudah dari tahun 2015. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah, insya Allah sudah, kalau masih mengingat materi yang saya berikan pada saat bulan Oktober 2020 di Rufit Hotel, itu ada 3 yang melatar belakangi munculnya LHKSN maupun LHKPN. Salah satunya adalah pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi ASN, serta penguatan integritas aparatur. Nah, yang kita perlu tekankan ini ada 4 poin. Jadi bagaimana kita mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut, pencegahan penyalahgunaan wewenang, jadi supaya wewenang itu tidak disalahgunakan, bentuk transparansi, inilah bentuk transparansi Bapak Ibu selaku ASN, serta penguatan integritas. Inilah integritas ini yang menjadi titik dalam arti kata sebagai integritas kita selaku ASN, bahwa ASN itu harus yang menjadi ASN berintegritas. Karena salah satunya yaitu melaksanakan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya itu kurang lebih ada 9 Bapak Ibu. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, itu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan yang ketiga itu ada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
Yang keempat sampai dengan yang kesembilan itu ada surat edaran Menpan dari SE nomor 3 tahun 2005 sampai dengan SE nomor 1 tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian LHKSN, dan terakhir yang terbaru adalah surat edaran nomor 54 tahun 2019. Itu adalah surat edaran yang terbaru. Itu dikhususkan bagi daerah-daerah yang belum mengisi LHKSN, salah satunya adalah Kota Mataram. Kalau di provinsi NTB yaitu Kota Mataram tersendiri belum. Jadi kita kalah sama Lombok Barat sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk LHKPN, alhamdulillah Kota Mataram tahun 2020 menjadi yang terbaik senasional. Yang 2021 kita menjadi peringkat ya 3 besar. Itu 3 besar bukan nasional tapi NTB. Karena yang pertama adalah Lombok Barat, yang kedua provinsi, yang ketiga baru Kota Mataram. Ya, kami wajarkan selaku pengelola LHKPN karena kita di tahun 2021 kemarin ada penambahan wajib lapor, yaitu kepala sekolah yang berjumlah kurang lebih sekitar 150-an ditambah fungsional tertentu, yaitu dari inspektorat. Nah, jadi itu tambahan wajib lapor untuk LHKPN. Jadi muatan surat edaran, kita khusus membahas surat edaran nomor 1 tahun 2015, itu salah satunya menetapkan pejabat wajib LHKPN, dan di sini yang saya fokuskan adalah menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKSN. Jadi di sini sudah jelas Bapak Ibu. Kalau di Bapak Ibu nanti ada yang bertanya, tidak usah ribet-ribet Bapak Ibu jawab Bapak Ibu gurunya, tinggal dijawab saja. Di sini tinggal dikasih lihat, sudah jelas di muatan surat edaran Menpan RB nomor 1 2015, yaitu menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKSN. Karena kita tahu ketika ini maka sifatnya memaksa. Ketika ada yang bertanya, Pak bisa nggak kita tidak mengisi LHKSN? Bisa, gampang Bapak Ibu suruh buat surat pengunduran diri. Selesai, maka Bapak Ibu gurunya tidak perlu mengisi. Nah, terus yang ketiga, bagi Bapak Ibu, karena khusus dinas pendidikan itu belum mendapatkan password dan username, yaitu yang seperti nanti saya tampilkan di layar itu adalah aplikasinya, maka Bapak Ibu nanti akan diberikan formulir Excelnya, form Excelnya. Jadi itu nanti silahkan diisi menggunakan Excel. Karena kenapa? Insya Allah itu menggunakan Excel itu lebih cepat. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menggunakan Excel, nanti ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi tinggal diinput. Mungkin di sini yang hadir ini se-Kota Mataram ya, yang untuk kecamatan Mataram. Yang kalau tidak salah nanti Bapak Ibu bisa belajar, kalau nggak salah SD 37 atau 37 yang di Bakutan Permai. Yang itu masuk Mataram apa Bakutan? Masuk sini. Itu ada 3 SD yang sudah kami sosialisasikan, dan insya Allah Bapak Ibu gurunya sudah mengisi, karena saya sudah periksa. Kalau nggak salah kepala sekolahnya itu Pak Marsikin. Atau dia, ya, itu SD 47. Jadi itu yang, ya karena ke depan beliau kenal saya datang ke sekolah beliau mensosialisasikan, dan semua gurunya alhamdulillah sudah selesai mengisi. Tinggal dia kirim ke dinas pendidikan, sebelum kirim ke kami, sebelum kami kirim ke inspektorat, dan dikirim ke Menpan RB. Nah, jadi itu yang sudah mengisi, karena beliau mengisi itu kalau tidak salah 3 bulan yang lalu. Jadi sebenarnya LHKSN ini kami sudah sosialisasikan di tahun 2020 melalui dinas pendidikan. LHKPN juga di 2020. LHKSN itu setelah LHKPN itu bertempat di Lombok Astoria. Nah, jadi seperti yang saya katakan, ada beberapa sekolah yang memang sudah mulai mengisi LHKSN-nya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kepala sekolah ada memiliki waktu sekitar ya kurang lebih 1 minggu lah untuk mempush Bapak Ibu gurunya agar mengisi LHKSN. Insya Allah. Kenapa saat ini kami berikan kelonggaran menggunakan format Excel? Karena itu masih berlaku sesuai dengan surat edaran Menpan nomor 1 tahun 2015.
Jadi dituangkan dalam format Excel. Nanti format Excel itu sifatnya dia punya rumus. Jadi tidak perlu semua sheet diisi, tapi ada beberapa sheet saja, maka yang lain akan terisi. Nanti juga secara teknis saya akan jelaskan di format Excelnya. Seperti yang dikatakan surat edaran Menpan nomor 1 itu adalah menggunakan format LHKSN yang telah ditetapkan dalam surat edaran ini. Menugaskan APID, yaitu Inspektorat, untuk mengelola LHKSN. Nah, di sini perbedaannya di sini juga. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, kalau LHKPN pengelolaan itu ada di kami. Yang akan pensiun tanggal 31 Desember 2021 itu wajib mengisi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah CPNS juga wajib mengisi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? 32 Ampenan, Pak. Oh, 32 Ampenan. Oke. Jadi begini, untuk guru yang pensiun 31 Desember hukumnya wajib mengisi, karena itu nanti salah satu prasyarat mengambil SK pensiunnya. Jangan nanti saya berikan contoh. Mungkin Bapak Ibu kemarin pernah dengar cerita teman-teman kepala sekolahnya yang sudah pensiun, sudah tidur-tidur di rumah dipanggil ke BKPSDM. Ada kan? Kemarin itu ada beberapa kepala sekolah yang sudah pensiun, mau tidak mau ada surat dari KPK, mereka harus menghadap ke kami. Karena apa? Karena ada kekurangan pengisiannya. Salah satu contoh SD 13 Ampenan, itu kan beliau lagi sakit-sakitan, sampai beliau datang. Akhirnya saya beritahu ke suaminya, cukup Bapak yang datang, nanti saya bantu selesaikan. Jadi gurunya Bapak Ibu yang pensiun 31 Desember wajib mengisi. Karena apa? Ini adalah nanti syarat untuk dia mengambil SK pensiunnya. Kalau tidak ada ini, maka guru tersebut tidak bisa mengambil SK pensiunnya, kan kasihan juga. Nah, terus untuk CPNS wajib hukumnya mengisi karena dia adalah ASN. Begitu dia dinyatakan CPNS, beliau sudah ASN. Yang diisi memang harta 2020. Jadi di harta 2020 tinggal dia lihat di sana itu apakah dia selaku honor atau dia bekerja di swasta. Disesuaikan saja berapa penghasilannya. Saya masih sosialisasi. Nah. Jadi nanti Bapak Ibu sesuaikan, yang CPNS itu nanti diberitahukan, disesuaikan. Misalkan dia tahun 2020 masih honor, ya berapa penghasilan honornya. Nanti makanya kita akan jelaskan di sini secara teknisnya. Ketika dia bekerja di swasta, misalkan nih dia bekerja di swasta sebelumnya, ya berarti berapa penghasilannya dia di swasta tersebut. Nah itu. Ada lagi sebelum ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya mau perjelas saja untuk yang sampai tanggal 15 itu untuk pengisian yang formulir Excel ya Pak ya. Jadi bagaimana cara kita untuk mendapatkan paspor dan username untuk yang disiarkan? Dan yang terakhir, berapa periode kita mengisi sekali 3 bulan sebagainya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih. Nah inilah pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Jadi untuk password dan username saat ini Bapak Ibu nanti biasa kita akan distribusikan melalui Dinas Pendidikan. Tapi saat ini Bapak Ibu tidak menggunakan aplikasi, melainkan Bapak Ibu menggunakan format Excel. Jadi beritahu ke Bapak Ibu Bapak Ibu mau gurunya di sekolah, jangan dipikirkan masalah password dan username-nya. Karena kenapa? Yang perlu dia pikirkan adalah format ini, bagaimana caranya mengisi. Karena kenapa? Ketika nanti dia sudah mengisi di sini, masalah dia akan mengisi di aplikasi, dia tinggal kopas saja ini, buka aplikasinya, masukkan yang sudah diisi di format ini. Karena ini format Excel ini adalah cloning dari aplikasinya. Jadi Bapak Ibu gurunya nanti tidak usah khawatir, karena ini adalah cloningnya. Dan untuk periodik mengisinya itu 1 tahun sekali. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu selesai jadi pegawai. Jadi kalau Bapak Ibu masih jadi pegawai, masih jadi pejabat, itu tetap akan mengisi. Misalkan sekarang yang kepala sekolah kemarin
kapan Pak kita berhenti ngisi LHKPN sampai Bapak pensiun. Tapi kalau Bapak tidak pensiun, Bapak jadi staff biasa, tetap Bapak Ibu yang ngisi namanya LHKSN. Jadi yang namanya kita ngisi laporan harta kekayaan itu, kita nanti mengisi nanti pada saat kita sudah pensiun. Kira-kira kalau saat ini kita mau berhenti tidak mengisi, bisa nggak? Bisa, seperti yang saya katakan tadi. Silakan ajukan surat pengunduran diri selaku ASN. Insya Allah Bapak Ibu dibebaskan dari namanya yang melaporkan harta kekayaannya. Nah itu saja. Ada lagi sebelum saya masuk ke teknisnya? Tidak ada? Oke, ke satu lagi. Silakan Pak. Pada muatan LHKASN di situ ada penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi. Mohon penjelasan baru. Oke, itu nanti yang jelaskan karena ini kan masuk ke teknisnya, tata cara pengisiannya. Oke? Jadi ini akan, jadi nanti ini yang hadir kan ada operatornya kan? Nah, Bapak Ibu kepala sekolah beserta Bapak Ibu operator, tolong diperhatikan. Kalau enggak ngerti, ditanyakan. Saya berharap pertanyaan itu muncul banyak. Jangan khawatir, saya akan jawab. Karena kenapa? Daripada tidak ada pertanyaan, ujung-ujungnya tengah malam saya diserbu sama WA kemarin. Itu sekolah dari SD Ampenan. Emang